saya ingin tahu sebenarnya apa sih yang terjadi nih? Apakah memang dinamika politik di parlemen itu mempengaruhi pengiriman supres, nama dan lain sebagainya? Karena sampai terakhir saya kira kita menunggu kepastian itu ketika hari Senin ya. Ketika Puan Maharani menyebutkan nama Panglima dan dibacakan di depan umum. Apa sebenarnya dinamika yang terjadi? Jadi kalau mengenai bocoran itu ya, saya mengikuti dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Michael Jackson, tuan rumah Aktual Podcast. Podcast yang akan membahas isu-isu terkini dan tentu saja terpercaya. Kita akan membahas sesuatu yang baru, mungkin 1 minggu terakhir ya terjadi, cukup panas, cukup membuat banyak orang harus memperhatikan isu ini. Isu ini terkait dengan pemilihan Panglima TNI dan tentu saja saya udah pakai baju hijau dan tamu saya sudah pakai baju biru nanti ya. Kita ucapkan selamat dulu ya atas keterpilihan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Bersama saya sudah ada seseorang yang dari kemarin saya lihat menjadi orang yang paling di depan meramaikan pembicaraan soal Panglima atau Laksamana TNI Yudo Margono. Beliau adalah Iwan Septiawan, co-founder daripada Indonesia Defense Strategy Forum IDFS. Selamat siang Bang Iwan. Siang Mas Michael. Baju biru. Kebetulan atau tidak kebetulan ini? Kebetulan ya. Kemarin saya pakai baju hijau, Oke. baju biru, kadang-kadang juga pakai baju biru lagi. Tapi menarik memang kita bicara soal pemilihan Panglima karena kemarin itu isu yang cukup mencuat adalah soal rotasi matra. Dan kalau kita ngomongin rotasi matra berarti ngomongin hijau, biru dan abu-abu. Ya, itu gitu ya. Cukup menarik kalau kita lihat proses pemilihan. Nanti dulu. Jangan serius dulu. Jadi sekarang langsung saya mau tanya ke Abang ya. Tadi kita sudah bilang kita ucapkan selamat karena Laksamana TNI Yudo Margono sudah jadi Panglima ya. Sekarang pertanyaan saya ke Abang adalah bagaimana Abang melihat pemilihan kemarin? Apakah ada sesuatu yang menarik sesuai harapan atau apa? Terima kasih sebelumnya saya diundang di Aktual Forum ini. Saya melihat dinamika dalam pemilihan Panglima itu memang ada tarik menarik karena tentu saja 3 kepala staf itu mempunyai peranan yang sangat besar. Punya menjadi kesempatan calon. yang sama. Ya. Okay. Mereka berperan untuk menjadi calon di sana dan kesempatan itu diberikan. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa yang memang dipersiapkan untuk menjadi Panglima TNI. Jadi kesempatannya sama semua kemarin? Sama, Kepala Staf Angkatan Udara, Bapak Marskal Fajar dan Jenderal Dudung juga termasuk dalam radar calon kuat saat itu. Jadi semua kemarin punya kesempatan yang sama ya? Sama. Karena mereka adalah Kepala Staf dari 3 matra tersebut. Tentu mereka akan dipositioningkan siapa yang menjadi pilihan presiden melalui surprise yang dibawa oleh Mensesnek itu sendiri ke DPR. Tapi kalau Mas Iwan sendiri, memang kemarin kan saya lihat isu yang cukup banyak didorong adalah soal rotasi matra. Memang sudah waktunya hari ini jatahnya Angkatan Laut. Sebelumnya kalau kita bicara mengenai rotasi matra, kalau bicara rotasi giliran, rotasi perputaran gitu, kalau maknanya adalah perputaran, seharusnya sebelumnya itu adalah jatah Angkatan Laut. Maksudnya Panglima Andika ini sebetulnya harus jatah Angkatan Laut gitu ya. Tapi momentum ini memang kembali lagi bahwa Panglima TNI itu merupakan hak prerogatif presiden. Kita tidak bisa secara undang-undang itu untuk melakukan rotasi, tapi ini kembali lagi hak prerogatif presiden. Dan pada saat ini juga kita lihat ada momentum pemilu di 2024 nanti dan 2023. Memang kalau kita lihat dari Bapak Laksamana TNI Yudo Margono ini akan memiliki durable waktu masa bakti 8 bulan ya? Kurang dari setahun. Kurang dari setahun mungkin untuk aktifnya itu. Jadi saya lihat kemarin itu merupakan dinamika
calon, kalau kita lihat kemarin kan calon kuatnya dari 2 matra, dari TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut tentunya. Pak Dudung dan Pak Yudo ya. Oke. Kalau kita kembali ke situ, sebelumnya juga Pak Dudung kita lihat perannya cukup baik dan saya lihat ketika kemarin beliau menemani itu saat fit and proper itu saya lihat bahwa memang kesulitan untuk pemilihan Panglima TNI ini sangat dilihat lebih terlihat solid. Kenapa? Kita butuh TNI yang solid gitu. Jadi dinamika itu biasa, sudah berlalu. Dinamika biasa. Sudah berlalu lah. Tapi soliditas harus kuat. Iya, itu yang lebih penting. Baik, saya ingin sebelum ke sana, saya ingin kemudian misalnya kalau kemarin saya lihat memang tadi betul yang disampaikan oleh Mas Iwan bahwa pertimbangannya rotasi matra, tapi sesungguhnya yang paling utama adalah karena ini merupakan hak prerogatif presiden. Kira-kira apa alasan presiden memilih Panglima Yudo? Ya kalau kita perhatikan dari historical Panglima TNI di masa kepemimpinan Pak Jokowi, itu belum ada Panglima TNI dari pertama Angkatan Udara, lalu Angkatan Darat, kembali lagi Angkatan Darat lagi, dan sebelumnya saya diundang di podcast ini juga mengatakan bahwa di dialog aktual. Iya, di dialog aktual ini bahwa legacy dari Pak Presiden adalah poros maritim. Iya, itu jualan presiden betul. So it means kita kalau mau lihat maritim ya matra laut itu memang harus punya peran. Yang menjadi kesempatan untuk Pak Presiden menjalankan amanat dari visi misi beliau saat itu di program Nawacitanya untuk membangun poros maritim dunia. Jadi memang ini pilihan tidak salah ya? Menurut saya saat ini Presiden menentukan pilihan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Baik. Oke. Saya tadi suka dengan penjelasan Mas Iwan soal dinamika. Kita bicara itu dinamika yang saya aktual cukup concern ya. Mengawal dan melihat dinamika itu. Kami 2 kali hampir bikin dialog, tapi karena kemudian dialog pertama, dialog kedua itu karena Komisi 1 sedang fit and proper, kami tunda. Tapi yang ingin saya sebut adalah kita pernah buat dialog itu di akhir November, ketika kemudian nama-nama sudah mulai beredar dan saya lihat di situ Mas Iwan juga ngomong bahwa kelihatannya kemungkinan besar yang akan didorong adalah Panglima Yudo, karena memang ada prinsip rotasi matra yang mungkin dipertimbangkan presiden, gitu ya. Lambat laun nama kemudian keluar, sempat muncul alasan ketua DPR di luar negeri surprise tertahan. Mas Iwan kasih statement bahwa dapat bocoran memang nama itu yang keluar. Saya ingin tahu sebenarnya apa sih yang terjadi nih? Apakah memang dinamika politik di parlemen itu mempengaruhi pengiriman supres nama dan lain sebagainya? Karena sampai terakhir saya kira kita menunggu kepastian itu ketika hari Senin ya, ketika Puan Maharani menyebutkan nama Panglima dan dibacakan di depan umum. Apa sebenarnya dinamika yang terjadi? Jadi kalau mengenai bocoran itu ya, saya mengikuti dari gimmick Pak Presiden aja sih sebetulnya. Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa sore ini surprise akan dikirim yang disampaikan oleh Pak Pratikno. Berarti realitanya bahwa Presiden sudah mengeluarkan surat itu. Jadi kalau misalnya dari tataran Sesmilpres, Sekretaris Militer Presiden, maka surat itu sudah keluar. Dan yang menariknya lagi kan kalau kita lihat adalah pas statement-statement yang dari DPR. Betul. Seakan-akan mereka tidak menyebut tapi mereka mengatakan surat itu sudah ada di meja gitu. Ya pada akhirnya kita tahu apapun isi surat itu, bahwa surat itu adalah surat resmi yang dikirimkan oleh Bapak Presiden Jokowi ke DPR. Itu saja sih kalau saya lihat gitu. Tapi dinamika di DPR itu kan sendiri juga ada beberapa fraksi, itu butuh waktu juga. Tapi momentum itu kemudian saya lihat ketika Ketua DPR Ibu Puan Maharani itu kembali dari dari Kamboja, ketika forum di sana,
diundang untuk mendapatkan brevet kehormatan di kapal selam Algo. Iya, saya lihat videonya, fotonya beredar, betul. Itu sebetulnya sudah menjadi sinyalemen. Nah, jadi sebenarnya DPR dan Presiden tuh punya satu nama yang sama. Tentunya. Jadi apapun yang disebut oleh Pak Presiden, DPR, siapapun itu, ya itulah calon tunggal. Ya, saya tadi mau bilang mungkin gara-gara tekanannya Mas Iwan ini. Iya, pada dasarnya ruang intelektualitas itu dan kajian itu memang perlu kita suarakan. Dalam arti apakah ini positif atau negatif atau apa, pada dasarnya semuanya itu tidak ada yang positif negatif. Tapi dipilih oleh Presiden adalah sesuai dengan yang Presiden butuhkan saat ini. Satu lagi terkait dengan pemilihan kemarin, sempat ramai juga, sebenarnya tidak jadi isu no isu, tetapi sempat muncul juga. Ini katanya Panglima kita ini, Laksamana Yudo ini memang Panglima dengan kekayaan yang paling kecil dibandingkan dengan Panglima-Panglima sebelumnya. Anda mau komentar soal itu? Cuma 17 miliar kayaknya ya. Itu kalau dibandingkan dengan Jenderal TNI Pak Andika itu terlihat jomplang ya. Jomplang ya tentunya kita lihat. Tapi kembali lagi bahwa tidak dibutuhkan orang kaya untuk menjadi Panglima TNI, tapi dibutuhkan adalah mereka yang mampu memimpin profesionalisme TNI dan manajerial di Mabes TNI itu sendiri, karena mereka harus membawahi 3 matra dengan berbagai kebutuhan baik alutsista maupun operasional satuan yang ada di bawah Mabes TNI itu sendiri. Jadi tidak ada itu istilah jenderal kaya jadi panglima, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi justru karena orang yang punya konsep gagasan profesionalisme. Iya, tentu capacity dan capability mereka itu yang menjadi tolak ukurnya. Kalau mereka mempunyai kapasiti dan capability kompetensi di bidang pimpinan atau leadership, jadi saya yakin semua mempunyai kesempatan yang sama. Apalagi mereka-mereka yang sudah menjadi kepala staf. Baik. Siap. Menarik, luar biasa ini penjelasan. Ya, sebetulnya kalau kita bicara memang agak jauh gitu jumlahnya kalau bicara masalah. Panglima segini gitu kalau misalnya itu. Tapi ya kembali lagi. Ini semua adalah keputusan Presiden. Dan siapapun panglimanya maka wajib bagi mereka untuk taat satu komando terhadap Panglima TNI. Baik. Gitu. Saya mau tadi karena Anda menyinggung soal reformasi TNI dan saya ingin sambungkan ke alutsista. Jadi mohon maaf ya, sempat dulu orang agak bukan mengabaikan, tapi sempat ada musibah yang menimpa Angkatan Laut kita yang kemarin di KRI. Yang orang menganggap bahwa seharusnya itu tidak terjadi kalau seandainya persiapan dilakukan dengan baik. Saya tidak mau singgung soal musibah itu, tapi saya ingin tanya ke Mas Iwan sebagai co-founder Indonesia Defense Strategic Forum. Kalau kita bicara alutsista, kebutuhan dan perbaikannya, apa yang sebenarnya sekarang ini menjadi prioritas? Tentunya kita harus tahu ya, dalam alutsista itu ada namanya minimum essential force. Jadi adalah kebutuhan dasar keadaan peralatan alutsista yang perlu dipenuhi. Jadi kalau kita bicara standar minimum. Iya, secara minimum. Kenapa minimum? Karena kita tidak harus memiliki alutsista yang banyak. Kita tidak harus memiliki alutsista yang semuanya modern gitu. Karena Renstar, rencana strategi itu sudah tentunya dipikirkan oleh para pimpinan melalui Rapim TNI, dan kebutuhan alutsista itu kan permintaannya dari matra masing-masing, lalu diajukan ke Kemhan, disetujui atau tidak, dan Kemhan yang akan menentukan itu semua. Approval-nya di Kemhan? Di Kemhan. Jadi manajerial untuk kebutuhan alutsista itu adanya di Kementerian Pertahanan. Sepengetahuan Mas Iwan sebagai tadi kajian ISDF tadi, di antara 3 matra itu yang perlu didorong sebenarnya untuk menambah. Iya, kalau kita melihat realitanya saat ini ya memang TNI Angkatan Laut ini membutuhkan alutsista yang luar biasa. Kenapa? Kita ini negara kepulauan maritim yang besar di dunia ini, sangat membutuhkan baik itu kapal frigate, kapal patroli, kapal KCA. Jadi kalau itu tidak ditunjang dengan kebutuhan alutsista yang memadai, tentu akan menjadi salah satu kontradiktif. Hal yang kontradiktif. Saya berharap juga mungkin nanti akan
lebih banyak lagi kapal-kapal patroli kita, kapal-kapal perang kita yang lebih modern, lebih aman tentunya, dan juga mampu menjaga kedaulatan NKRI. Itu yang lebih penting. Baik. Jadi memang semua tergantung Rapim dan mekanismenya semua kepala staf mengajukan di Rapim itu, lalu kemudian nanti dibawa ke Kemenhan. Tetapi menurut Anda memang sekarang ada kebutuhan prioritas pada Angkatan Laut ya? Tentunya. Baik. Oke, saya lompat ke hal yang lain soal profesionalisme TNI dalam konteks hukum dan peradilan militer, karena ini banyak disuarakan oleh teman-teman LSM ya. Misalnya ada oknum anggota TNI yang melakukan pidana dan lain sebagainya. Anda melihatnya apakah memang perlu, kalau sekarang kan mau dipisahkan katanya, tapi Anda melihatnya bagaimana penegakan hukum di lingkungan militer ini? Panglima Yudo punya keberpihakan, punya prioritas atas itu? Kalau saya lihat dari 4 prioritas program yang disampaikan oleh Laksamana Yudo saat fit and proper beberapa hari yang lalu, beliau menyebutkan reformasi birokrasi TNI. Tentu itu kan berkaitan dengan birokrasi, hierarki, aturan, norma, dan etika yang harus dijalani. Bahkan beliau menyatakan bahwa tidak ada lagi prajurit yang macam-macam. Itu menurut saya quote unquote adalah ancaman yang sikap yang serius untuk tegas ya, penegasan untuk itu. Kenapa? Karena sebelumnya kalau kita sama-sama cermati juga, ketegasan itu sudah ada di Panglima sebelumnya. Panglima Andika. Iya, Pak Jenderal TNI Andika itu selalu intens terhadap auditor militer, terhadap POM. Jadi polisi militer itu yang akan melihat sejauh mana. Kita lihat dinamika saat ini kan, peran-peran dari polisinya, tentara ini perlu diperkuat. Saya kemarin ada kasus perkosaan di Bandung itu, saya lihat Panglima juga langsung. Beliau statement langsung, dan saya juga sempat melihat pernyataan beliau itu. Bukan hanya itu, bahkan waktu ada kasus penembakan kucing yang di Sesko gitu. Jadi memang reformasi birokrasi baik itu prajurit maupun sipil yang ada di lingkungan Mabes TNI dan Matra, 3 matra yang ada ini perlu direview kembali. Dan itu disampaikan oleh Laksamana Yudo saat fit and proper kemarin. Jadi saya melihat ke depannya memang perlu ada suatu aturan yang strict dan kuat. Jadi penegakan hukum itu tinggal perlu pembaruan lagi, peningkatan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Jenderal TNI Andika. Jadi meneruskan apa yang legasinya Panglima Andika ya. Baik. Terkait soal reformasi TNI juga, ini juga menarik yang perlu kita singgung tentang, tentu saja menurut saya, nasib kesejahteraan TNI secara umum. Saya juga anak tentara, Mas Iwan, dan hijau lagi pas. Nah, ini ada, apakah menurut Mas Iwan, apakah ke depan soal gaji TNI ya, karena di kelompok sebelah gaji Polri juga didorong naik, apakah ada memang rencana untuk mendorong kenaikan gaji TNI agar TNI kita juga sejahtera? Kalau kita mengamati apa yang disampaikan Laksamana Yudo saat fit and proper kemarin, itu disebutkan SDM TNI, kesejahteraan, sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia itu tidak hanya pembangunan secara fisik, tapi juga non fisik. Non fisik itu baik apa? Baik pelatihan, kesejahteraannya, peningkatan kualitas hidupnya. Tentunya itu akan menjadi prioritas. Kenapa? Karena saya pernah mengikuti Laksamana Yudo ketika melakukan pembangunan beberapa infrastruktur yang ada. Beliau menyampaikan bahwa ya tidak hanya infrastruktur yang saya bangun, tapi saya juga membangun bagaimana mental para prajurit ini bisa untuk menjadi prajurit yang profesional dan handal. Baik. Jadi artinya memang soal itu menjadi perhatian sejak beliau jadi pimpinan. Memang pada dasarnya kalau kita mengikuti atau membandingkan apa loans yang ada diterima para prajurit itu, uang saku, uang ininya ya memang saya rasa butuh penyesuaian. Butuh penyesuaian terkait dengan kebutuhan hidup. Bahkan bagi mereka yang harus rotasi jabatan di daerah atau di pulau terluar, itu harus mendapat insentif yang lebih gitu, terkait dengan kebutuhan mereka gitu. Belum lagi kebutuhan
baik itu sandang pangan pokok yang terus meningkat ini, kita perlu untuk dilakukan penyesuaian. Baik, menarik. Moga-moga nanti ada perubahan ya di zaman Panglima, di era Panglima Yudo, walaupun waktunya singkat. Saya berharap nanti ada ada tahapan-tahapan yang dibangun untuk kemudian melanjutkan reformasi TNI yang lebih baik gitu ya. Baik, saya pindah lagi ke urusan yang ini kemarin menarik ya. Ada seorang Kapolri Jenderal Listio Sigit yang kemudian mendampingi selain Kasat Jenderal Dudung ya, mendampingi Panglima Yudo, dan Panglima Yudo Laksamana TNI Yudo Margono, saya terburu-buru mengucap Panglima karena belum dilantik. Itu mengatakan bahwa sinergi TNI Polri nggak usah dipertanyakan kalau urusan saya, karena ternyata istri daripada beliau atau ibu, saya lupa namanya, itu adalah ibu itu adalah perwira aktif di polisi. Polri. Nah, yang ingin saya tanyakan sebelum kita bagaimana Anda melihat sinergi TNI Polri yang saya kira sekarang baik ya. Tapi ke depan apa yang bisa dilakukan agar kemudian kedua institusi besar Republik ini semakin bagus, semakin baik dalam konteks sinerginya? Iya, saya juga melihat itu, dan saya mengapresiasi kehadiran Kapolri kemarin di DPR saat hadir bersama calon Panglima dan beberapa kepala staf. Karena itu akan menjadi toladan bagi para prajurit, baik itu di Polri maupun di TNI, pada para anggotanya di bawah, dan membuat suasana ini lebih lebih damai tanpa harus ada gesekan antar organisasi, baik itu satuan atau apapun itu namanya. Karena gesekan ini akan semakin kencang apabila komunikasi, interaksi dan pertemuan itu tidak ada di antara kepala staf dan kepala matra, apalagi Panglima ini saat ini. Dan Anda melihat kemarin itu sinergi yang luar biasa. Bahkan saat itu juga Laksamana TNI Yudo Margono menunjukkan foto beliau dengan istri, sudah tidak diragukan lagi. Tapi pada realitanya, pada realisasinya, kedepannya itu bukan hanya gimmick secara visual. Betul, setuju. Tapi interaksi di bawah, interaksi di tengah, interaksi di atas itu tidak lagi dilakukan secara gimmick. Mungkin ada sinergitivitas antara patroli bersama, latihan Anda menyerukan latihan bersama ya. Itu penting karena misalnya Angkatan Laut dengan Polairut gitu ya. Itu untuk ngebangun antara satuan itu, tapi tidak terkait dengan tupoksinya masing-masing. Karena kita harus tahu bahwa fungsi pertahanan dan fungsi keamanan yang dilakukan oleh TNI, keamanan Polri yang dilakukan Polri tetap berjalan Polri, tapi tetap mereka bisa bersinergi di bawah. Itu adalah hal yang rakyat inginkan. Itu sih. Jadi tadi saran dari Mas Iwan misalnya latihan bersama. Bersama ya, tidak hanya latihan bersama, kalau perlu nongkrong bersama atau makan bersama itu perlu gitu. Misalnya kayak kalau di Polri sekarang udah ada hadroh, misalnya di Mabes TNI hadrohnya bareng gitu. Atau mereka bikin acara kalau misalnya ada ogok-ogok di Monas, itu bisa pas pampres dari polisi ikut bareng gitu. Itu kan lebih real, real di masyarakat juga, dan masyarakat juga melihat itu tidak terlalu wah kok gini gitu. Baik. Jadi sarannya nih ke Pak Panglima Laksamana TNI Yudo Margono, juga Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, itu didorong Pak, ini saran dari kami Pak, bikin program-program bersama Pak TNI Polri agar makin erat dan makin kuat sinerginya. Baik. Terkait ini juga saya mau ngomong soal pendekatan keamanan di Papua, karena kita bicara keamanan di Papua, tentu dari sisi keamanan juga ada tanggung jawab polisi, pada sisi yang lain juga ada operasi militer di sana ya. Apakah Anda melihat, kemarin saya membaca satu artikel Panglima TNI Laksamana Yudo kalau menjadi Panglima TNI tidak akan banyak mengubah, tetapi akan mengevaluasi beberapa pendekatan-pendekatan yang dilakukan di Papua. Anda melihatnya akan seperti apa di masa Panglima Yudo? Tentunya ini tidak terlepas dari eskalasi yang ada di Papua ya. Jadi kita juga tidak bisa mengignore apabila terjadi sesuatu di Papua lalu pendekatannya secara humanis. Karena pendekatan itu tergantung dari sifat operasinya itu sendiri. Kalau memang itu
dalam arti eskalasi itu bisa diredam secara humanis oleh BRIMOB yang ada di sana atau satuan Satgas yang di Papua, tentu tidak perlu kita harus mengirim pasukan ribu-ribu atau berapa batalion dari Jakarta atau dari Surabaya atau dari Makassar. Ya, saya sih pengen di Papua itu ada komunikasi yang perlu dibangun karena dengan berbagai pihak di Papua, karena stakeholder di Papua itu dengan forum pimpinan daerah, dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh sukunya, itu tokoh masyarakatnya itu perlu dipererat. Anda menyarankan ada pendekatan yang pendekatan lebih dekat ya? Ya, penekanannya itu adalah lebih ke soft diplomasi. Soft diplomasi. Iya, karena kalau secara deterrence military approach itu akan membuat satu ketidakpercayaan internasional, percayaan dunia internasional terhadap penanganan di Papua itu sendiri. Karena di Papua sendiri bukan hanya TNI yang ada di situ. Di situ ada peran intelijen, ada peran polisi, dan ada peran pemerintah daerah juga, pemerintah pusat juga. Nah, banyak hal di sana, banyak kepentingan di sana. Maka perlu diperkuat lagi dengan komunikasi yang tidak hanya searah, tapi dua arah. Apa yang diharapkan oleh masyarakat Papua, apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menciptakan situasi yang kondusif di Papua itu sendiri. Kalau di sana TNI di bawah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 ya? Iya, 3. Gabungan 3. Iya, Gabungan 3 untuk wilayah teritorialnya ya. Tapi kalau untuk wilayah distrik militernya untuk Angkatan Darat ada Kodam Cendrawasih. Angkatan Laut? Untuk Angkatan Laut bisa dibawa Koarmada 3. Koarmada 3 ya. Baik, siap. Oke, saya mau menuju ending daripada diskusi ini, tapi sebelum endingnya saya mau tanya dulu ini. Dari tadi Anda cerita soal Anda pernah mendampingi Laksamana Yudo gitu ya? Bukan mendampingi, kalau mendampingi itu sih. Tapi kita pernah satu kegiatan bareng bersama. Saya ingin tanya ini soal keseharian, karena mungkin belum banyak yang cerita soal keseharian Panglima gitu. Anda pernah satu kapal dengan beliau, bisa nggak menceritakan bagaimana hubungan Anda, atau misalnya Anda melihat apakah ini sosok yang kan sering kali, mohon maaf ya, pejabat di depan tampil berbeda, di luar berbeda. Iya. Ini Panglima ini sosok seperti apa, Panglima Yudo ini? Friendly. Dan dia tidak terlalu takut dengan media atau wartawan ketika nanya untuk apa gitu. Jadi pernah suatu ketika beliau di doorstop, lalu ditanya sama teman-teman, sampai semuanya sudah nanya, ada lagi nggak yang mau ditanya? Jadi kesannya itu emang beliau minta ditanya. Jadi bukan orang yang menutup diri, introvert atau terbuka ya. Lebih terbuka. Dan saya melihat beliau juga disiplinnya luar biasa gitu. Dan gemar berolahraga, terutama badminton dan tenis. Iya, saya lihat badan beliau cukup badminton tinggi dan tenis ya. Bugar, sehat, itu jadi kalau di geladak kapal itu kadang kita ada untuk main badminton rutin, beliau sore turun bawa raket, main badminton, terus stretching, dan ngobrol-ngobrol gitu. Itu waktu orang yang disiplin ya, disiplin tepat waktu, tadi terbuka gitu ya. Soal pada paradigma beliau terhadap demokrasi, saya melihat pernah sekali menyatakan kepada komandan-komandan komando utama bahwa TNI AL itu harus menjawab setiap pertanyaan media. Itu pernah suatu ketika mereka tidak mau berstatement atau memberikan pernyataannya, karena kembali lagi hierarki di TNI itu berdasarkan pimpinan. Betul. Dan saya melihat TNI AL ini sangat-sangat komando sekali gitu, karena kalau kita lihat di kapal, kalau misalnya disuruh ke kanan ya ke kanan gitu, kiri kalau enggak ya repot. Nambah sekarang gitu. Nah ini pola karakter di TNI AL ini, mereka memang sangat-sangat apa kita bilang ya, mengikuti hierarki itu sendiri. Sampai harus seorang Kasal menyampaikan, harus memberikan keterangan kepada media, menyatakan pernyataannya, jangan tidak menjawab pertanyaan. Itu menurut saya adalah suatu keterbukaan yang dilakukan oleh Pak Yudo saat itu untuk memberikan kesempatan kepada
jajarannya untuk bersifat terbuka. Baik. Jadi kira-kira hal prioritas apa yang harus dilakukan oleh Panglima Yudo dalam waktu dekat ini? Saya lihat memang tidak akan banyak yang bisa dilakukan dengan harapan rakyat, apalagi harapan masyarakat terhadap profesionalisme TNI ke depan ini. Tapi apapun itu, saya yakin dan percaya bahwa poros maritim ini bisa menjadi first stepping untuk Pak Yudo membangun kesejahteraan melalui maritim. Lalu dia membuat program integrated dalam arti bersama dengan matra-matra lain untuk melakukan konsolidasi dan sinergitivitas dalam melakukan operasi baik pengamanan di Papua maupun patroli gabungan di wilayah kedaulatan NKRI ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana cara meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dengan meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena bagaimanapun juga profesionalis SDM itu tanpa peningkatan kesejahteraan itu adalah suatu hal yang agak berat sekali buat diwujudkan itu. Jadi saya berharap kedepannya adalah Laksamana Yudo mampu menjadikan prajurit TNI yang profesional, handal, dan menjadi yang dicita-citakan oleh rakyat. Baik, saya tutup closing statement atau dialog hari ini atau aktual podcast hari ini dengan kita sangat optimis dan percaya Panglima Yudo akan membawa TNI semakin profesional, semakin dicintai rakyatnya. Baik, saya Michael Jackson, tuan rumah aktual podcast. Saya undur diri, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih Mas Iwan. Makasih. Luar biasa.